pengemis ini bukan mengandalkan kepada situasinya yang lemah, atau harus meminta-minta itu, atau pekerjaan yang seperti itu, atau kondisinya yang lumpuh itu. Tetapi mintalah kuasa Yesus Kristus. Artinya iman dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, apa yang kupunyai, yang dipunyai Petrus dan Yohanes bukan uang, bukan badan yang sehat dan seperti itu, apa? Tapi iman dalam Yesus Kristus. Artinya, ini loh, aku punya Yesus loh. Ini yang bisa kuberikan untukmu. Dan engkau pegang ini, maka engkau bisa dipulihkan Tuhan Yesus. Nama Yesus itu telah menguatkan, dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan bagi si orang lumpuh ini, si pengemis ini. Nah, sangat penting di sini kita mengingat bahwa kita tidak bisa memberikan sesuatu dari yang kita tidak punya. Pertama, misalnya kita mau mendoakan orang, ya, dalam nama Yesus Kristus engkau sembuh, misalnya gitu. Dalam nama Yesus Kristus apa kamu tidak dikunjungi? Nah, ya kan? Bisa saja kita berdoa begitu. Tapi pertanyaannya, apakah engkau sudah punya iman itu? Apakah saya sudah punya iman itu waktu saya mengatakan itu? Atau saya hanya sekedar karena setiap minggu mengatakan Yesus, Yesus, dan Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Ya kan? Bisa nyanyinya. Akhirnya latah dalam nama Yesus. Tapi belum punya sebenarnya iman itu. Belum punya keyakinan. Belum punya keteguhan. Belum punya namanya self-confidence gitu. Maksudnya bisa membentengi diri dengan nama Yesus itu. Ada mondai apapun, tunggu dulu, ada Yesus. Tunggu dulu. Bukan pencacilan, bukan. Tapi tunggu dulu, saya punya Yesus. Ada apapun, pergumulan apapun, kondisi apapun, Yesus menjadi memprotek hidup kita, melindungi segenap hidup kita, mengisi kekosongan hidup kita. Bahkan semua sikap, pikiran negatif pun, ya kan? Tuhan buat tadi, itu gue sudah katakan bahwa Roma 8 ayat 28 mengatakan, ya kan? Apa itu? Roma 8 ayat 28 bunyinya apa? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Haleluya, puji nama Tuhan. Sudah hafal. Orang jangan menghafal. Tapi benar-benar setiap jalan Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja, amin. Jangan, gimana ya? Tuhan bekerja nggak ya? Gimana Tuhan dalam ini? Dan begini gimana belum pernah saya hadapin itu? Mana yang kita punya? Setelah kita punya itu, baru kita bisa berkata, baru kita bisa memberikan. Petrus dan Yohanes setelah punya itu, ya berikan itu. Soalnya nggak bayar lagi, gratis. Nggak perlu, aku udah kasih Yesus. Bayar dong, sokai. Gawat. Kalau Yesus jadi sokai, aku kan karena kamu sudah kubawa kepada gereja. Karena aku, kamu jadi Kristen. Kalau bukan karena aku, udah mati lo di sana. Gak mungkin lo bisa dilindungi. Gak mungkin lo bertahan 10 tahun di Jepang. Kalau gak dilindungi kami di gereja ini, gereja akan melindungi kamu, menolong kamu dan sebagainya. Oh, tunggu dulu. Benarkah gereja yang membuat itu? Gereja dalam tanda kutip gedung tidak menyelamatkan. Gereja dalam arti nama tidak menyelamatkan. Gereja dalam arti iman kepada Yesus sebagai orang. Gereja eklesia artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Itulah gereja, itu yang menyelamatkan. Oleh karena itu apa? Imanmu walaupun sebesar biji sesawi, engkau sanggup memindahkan gunung. Jadi udah punya belum itu gitu. Sehingga kita tidak pesimis, tidak takut, tidak bingung, dan tidak menjadi orang yang arogan atau orang yang mengatakan, oh itu karena saya sebagainya. Jadi kalaupun sudah punya itu, berikan kepada orang lain. Aku punya Yesus loh. Aku nggak takut, kenapa aku bisa senyum setiap hari? Walaupun sakit, gigiku sakit, tapi tetap bisa senyum. Karena apa? Ada Yesus. Bukan Yesus. Enggak dong. Yesus, walaupun tubuhku lemah, ya bukan berarti langsung dari rumah sakit masih impus-impus langsung jalan gitu. Yesus, karena Yesus. Lah, ya sadar diri. Jadi beriman di situ, tapi bukan berarti mengkambing kita kelemahan. Jadi harus punya dulu, minta dan punya dulu baru kita bisa memberikan. Kalau nggak punya, kita nggak mungkin. Nah, dalam hal ini kehidupan orang percaya yang paling berharga adalah karunia dari Allah. Itu karunia, gift only, ya, gift. Bukan kita yang istilahnya colok-colok Tuhan, ayo berikan Tuhan, enggak, gitu loh. Enggak seperti itu. Dan apa sih kebaikan kita sehingga Tuhan kasih kita keselamatan? Siapa sih yang baik? Saya pun nggak baik. Saya orang nakal kok dulunya.
karunia itu tadi. Saya boleh datang kepada Tuhan, minta ampun lagi. Gak perlu bawa kambing domba sembelih lagi seperti zaman perjanjian lama kan. Karena Yesus ada dalam diri kita, tinggal datang kepada Tuhan. Nah, untuk itu orang yang tidak punya kuasa Yesus, maka dia akan sia-sia tanpa iman. Hanya mengatakan ya Yesus, tapi tanpa iman. Manusia ngomong kosong. Sia-sia akhirnya. Karena kita hanya jadi semangat-semangat, orang yang semangat-semangat menyuarakan nama-nama Yesus, tapi tidak tahu apakah nama Yesus itu berkuasa juga dalam diri saya atau tidak. Itu yang perlu kita bikin question mark di dalam diri kita sendiri. Jangan dulu pada orang lain. Kamu Kristen bukan, gak gereja kamu. Kamu majelis bukan, kok begitu sih kamu. Kamu jemaat bukan, kok begitu. Semuanya digini-gini. Tapi dirinya sendiri gak digini-gini. Sangat mudah kita mengintimidasi, menilai orang lain. Oleh karena itu, sungguh pegang dulu nama Yesus, imani sungguh-sungguh. Nah, sehingga kita bisa mengatakan kepada orang lain seperti Petrus dan Yohanes mengatakan, dalam nama Yesus, ya, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Ya kan? Berjalanlah. Itu kalimat perintah. Kalimat perintah di sini bukan sekedar kalimat perintah yang mengatakan bahwa, jalan-jalan yuk jalan. Bukan. Yuk kamu jalan, yuk jalan. Tapi di sini maksudnya adalah Petrus dan Yohanes sudah punya iman itu, dan dia beriman dalam kuasa itu, bahwa dia pun mengatakan itu dalam nama Yesus, maka nama itu berkuasa juga untuk orang ini. Jadi dia memerintahkan dalam nama Yesus. Artinya apa? Meminta kuasa Tuhan untuk menolong orang yang lumpuh tersebut. Nah, jadi di situ diarahkan terus kepada Yesus Kristus. Dalam ayat 22 juga dikatakan, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Ayat 15, demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Betapa Petrus dan Yohanes mengatakan hal-hal tersebut. Nah, oleh karena itu akhirnya di sini bagian yang ketiga kita akan melihat. Setelah nama Yesus dikatakan, Petrus dan Yohanes katakan berjalanlah. Ayat 6 dan masuk ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Petrus dan Yohanes minta dalam kehendak Allah, bukan kehendak diri sendiri. Artinya, menyuruh orang itu berjalanlah bukan karena, aduh, kayaknya aku bisa nih, kayaknya bisa nih begini orang. Bukan. Sepertinya saya bisa nih. Saya kan murid Tuhan, apa sih bisa? Bukan. Tapi karena ada Roh Kudus mengingatkan Petrus dan Yohanes untuk juga menyampaikan berita keselamatan kepada orang yang belum selamat ini, supaya dia juga memperoleh kasih karunia Allah. Itu bukan dirinya sendiri yang bekerja, bukan dorong-dorongan, bukan karena kebiasaan. Apa namanya? Ya kita mari melihat orang langsung, ayo mau sembuh semuanya gitu. Bukan setiap orang kita ketemu di jalan, ayo kamu bisa sembuh, ayo sembuh. Siapa lagi? Lagi jualan kacang. Tuhan Yesus jadi di kacang-kacangin begitu. Ya kan? Kasihan dong Tuhan kita. Ya walaupun Tuhan nggak pernah marah dalam arti langsung campur kita atau apa, tapi dia sedih melihat anaknya menjadikan Tuhannya pasaran. Gitu. Ya. Bukan berarti kita nggak boleh penginjilan, boleh. Tapi jangan jadikan Yesus itu pasaran. Tapi sungguh renungkan sebelum bertindak. Tuhan, apakah ini kehendak-Mu untuk saya melangkah ke situ? Apakah ini kehendak-Mu untuk saya melangkah ke sana? Apakah ini kehendak-Mu Tuhan untuk saya bisa mengatakan hal ini kepada orang ini? Atau ini sekedar emosi saya aja? Atau supaya saya terkenal, atau supaya saya dihargai, supaya jabatan saya naik, supaya saya lebih hebat kelihatannya, supaya saya mantap. Hati-hati. Kehendak saya atau kehendak Tuhan? Ya kan? Kehendak saya, kehendak Tuhan atau kehendak hantu? Itu bedanya. Ya kan? Beda di situ aja tipis banget ya. Itu luar biasa bedanya. Tapi kita lihat dalam bahasa tipis, Tuhan hantu dibalik-balik begitu. Tapi hati-hati. Oleh karena banyak orang mengatakan, ya, dalam nama Yesus, kau berjalan, tarik-tarik, atau nanti kalau kamu bilang jalan, kamu jalan. Kalau kamu bangkit, aku suruh bangkit ya. Di calling dulu atau gimana? Atau yang spektakuler, hati-hati dengan zaman sekarang. Banyak hal seperti itu, berpuli, orang puli atau bagaimana pemulihan spektakuler, konser atau segala macam, tetapi bukan karena kehendak Allah. Demi apa? Marketing, demi popularity, demi apa lagi? Demi